Oke, kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Animalia. Nah, kita pelajari dulu mengenai pengertiannya dulu nih. Jadi, pengertian Kingdom Animalia adalah hewan organisme eukariotik yang multiseluler dan dimana ciri khasnya adalah dia memiliki dinding sel. Nah, Kingdom Animalia itu terbagi menjadi dua. Ada vertebrata bertulang belakang dan invertebrata tidak bertulang belakang. Ciri-ciri dari Kingdom Animalia diantaranya dia merupakan makhluk hidup multiseluler, kemudian dia bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri karena tidak memiliki klorofil, kemudian juga dia membutuhkan oksigen, kemudian dia memiliki sel otot untuk penggerak dan sel saraf untuk rangsangan, kemudian reproduksi seksual, dia bisa bereproduksi secara seksual ataupun aseksual, dan bentuk dewasanya itu selalu dia bersifat diploid atau 2N. Nah, kita akan bahas dulu mengenai golongan yang masuk ke dalam invertebrata. Jadi invertebrata sendiri itu ada 8 jenisnya. Yang pertama ada Porifera, kemudian Coelenterata, Platyhelminthes, Arthropoda, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, dan Echinodermata. Untuk Porifera itu disebut sebagai hewan berpori. Nah, ini merupakan ciri-cirinya dari mulai tubuhnya berpori, punya rangka dan saluran air, hidup di laut, melekat pada batu, dan reproduksi aseksualnya melalui tunas, gemul atau tunas internal, dan regenerasi. Untuk reproduksi seksual itu melalui gamet, dan dia memiliki 3 kelas, ada Hexactylenida, Demospongae, dan Calcaera. Fungsi dari Porifera adalah spons mandi atau alat gosok dan obat kanker. Nomor 2 ada Coelenterata atau hewan berongga. Dia berbentuk polip atau medusa dengan tentakel yang berpenyengat. Habitatnya itu ada di laut. Untuk reproduksi aseksual dia melalui tunas oleh polip, reproduksi seksual melalui gamet oleh medusa atau polip, dan dia ada 3 kelas, ada hydrozoa, scyphozoa, dan anthozoa. Kemudian kita akan masuk ke Platyhelminthes. Platyhelminthes itu disebut juga sebagai cacing pipih. Tubuhnya pipih, dia tidak punya sistem sirkulasi, respirasi, dan ekskresi, jadi dia masih sangat sederhana. Dia hidup di laut, air tawar, ataupun tempat yang lembab. Nah, bersifat hermafrodit, kemudian reproduksi secara seksual itu secara sendiri atau silang, dan reproduksi aseksualnya dengan fragmentasi yang diikuti regenerasi. Nah, ada 3 kelas nih untuk Platyhelminthes, ada Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Nomor 4 ada Nemathelminthes atau cacing benang, termasuk ke dalam Triploblastic Pseudocelomata, yang artinya adalah dia hewan yang memiliki rongga tubuh semu atau rongga tubuh yang tidak sepenuhnya dilapisi jaringan dari mesoderm. Contohnya ada cacing gilik. Nah, kemudian dia tidak ada sistem respirasi dan ekskresi, kemudian dia hidup bebas. Nomor 5, Annelida atau cacing gelang. Dia termasuk dalam Triploblastic Celomata dengan tubuh yang bersegmen. Triploblastic Celomata itu merupakan hewan yang memiliki rongga tubuh atau selom sejati dan dilapisi jaringan yang berasal dari mesoderm. Kemudian dia bersifat hermafrodit atau gonokoris, yang mana alat kelamin jantan dan betina itu pada individu yang berbeda. Jadi ada cacing gelang yang jantan dan ada juga cacing gelang yang betina. Nah, kemudian dia memiliki 3 kelas, ada Polychaeta, Oligochaeta, dan Irudinea. Kemudian nomor 6 itu ada Mollusca atau hewan lunak. Dia bersifat Triploblastic Celomata, hidup di air tawar atau darat, dan dia memiliki cangkang, reproduksi seksual atau dioeceus atau jantan dan betinanya itu berada di satu individu. Ada 3 kelas, ada Gastropoda, Pericipoda, Cephalopoda, dan nomor 7 ada Arthropoda atau hewan kaki beruas, yang termasuk Triploblastic Celomata. Tubuhnya juga beruas, di mana tubuh terdiri dari kaput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Respirasinya dia menggunakan insang, trakea, atau paru-paru berbuku tergantung dari kelasnya. Jadi di sini arthropoda itu ada 4 kelas, ada Arachnoidea yaitu laba-laba,
krustasea, udang atau kepiting, Myriapoda, lipan atau kaki seribu, dan insekta atau serangga. Kemudian untuk Echinodermata merupakan hewan berkulit duri, di mana sifatnya ada triploblastic coelomata, berduri, respirasinya menggunakan insang, dan terdiri dari 5 kelas. Ada Asteroidea, Opiuroidea, Echinoidea, Holoturoidea, dan Crinoidea. Nah, tadi kan kita bahas nih, tadi 8 macam itu merupakan golongan invertebrata. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai golongan yang vertebrata, di mana ada yang pertama ada Agnatha atau Cyclostomata. Kemudian dia ciri-cirinya tidak punya rahang, bentuknya seperti ikan tetapi tidak bersisik, contohnya itu ada belut. Kemudian ada golongan Pisces, yaitu biasanya ikan, hidup di air, ada sisik, dan dia termasuk ke dalam Poikilotherium atau hewan berdarah dingin. Kemudian golongan 3 ada amfibi, dia hidup di 2 alam, menggunakan pernafasannya menggunakan paru-paru dan kulit, contohnya ada katak. Kemudian nomor 4 ada reptil, dia hidup di daerah garing, dia memiliki sifat autotomi, yaitu memutus bagian tubuh untuk menghindari bahaya. Contoh reptil ada ular, buaya, kadal, kura-kura, dan lain sebagainya. Untuk Aves itu masuknya adalah golongan burung, dia ciri-cirinya memiliki bulu dan termasuk ke dalam hewan homo hitam atau berdarah panas. Nah, untuk yang terakhir itu golongan mamalia, itu memiliki kelenjar susu cirinya dan dia berambut. Contohnya ada kanguru, platypus, dan kucing, dan lain sebagainya. Oke, jadi dari situ kita review ulang mengenai kesimpulan yang kita pelajari. Jadi yang pertama, kingdom Animalia itu ciri utama, yaitu dia merupakan organisme eukariotik yang multiseluler, di mana dia memiliki dinding sel. Kemudian terbagi menjadi 2 golongan, ada golongan vertebrata atau bertulang belakang, ada invertebrata dan tidak bertulang belakang. Untuk invertebrata itu ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Arthropoda, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, dan Echinodermata, yang mana ada ciri-ciri masing-masing. Kemudian untuk golongan vertebrata itu tadi ada Pisces, Mamalia, kemudian Agnatha, ada amfibi, reptil, Aves, dan lain sebagainya. Oke.